Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Object Oriented Programming. Apa itu Object Programming? OPP adalah metodologi pemrograman yang diorganisasi berdasarkan objek dan bukan logika, data maupun aksi. Keunggulan OPP: modularitas source code yang sebuah kelas dapat ditulis dan dikelola secara independen dari source code untuk kelas lain. Penyembunyian informasi dengan berinteraksi hanya dengan metode objek, maka detail implementasinya akan tetap tersembunyi dari dunia luar. Lebih mudah dalam hal pengelolaan kode. Kode reuse. Jika kelasnya sudah dibuat, Anda dapat menggunakan objek dari kelas tersebut pada berbagai program yang Anda buat. Mudah dalam melakukan debugging. Jika ada objek yang bermasalah, maka Anda dapat menggantikannya dengan objek lain yang sesuai. Kelas dan objek. Kelas pada C# mendefinisikan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut, mencakup berbagai data yang disimpan serta tugas yang mampu dikerjakan oleh objek tersebut. Kelas adalah tipe data reference. Kelas termasuk user definite data type, di mana sebelum digunakan kelas harus didefinisikan terlebih dahulu, lalu menciptakan objek dari kelas tersebut untuk menggunakan. Di sini adalah definisi kelas selalu dengan keyword kelas diikuti dengan nama. Kelas body selalu diawali dan diakhiri oleh sepasang curly braces. Access specifier menentukan bagaimana kelas member diakses. Untuk mengakses kelas member digunakan operator dalam kurung dot. Operator dot menghubungkan nama objek dan nama member dari objek yang hendak diakses. Kalian bisa mengikutinya coding tersebut di aplikasi Visual Studio Community. Saya sudah mencobanya dan laptop saya error. Contoh kelas member yang private integer itu kelas member atau kelas property. Yang warna biru kelas member, kelas function dari public void sampai console breadline. Yang merah kelas rectangle. Yang biru kelas function dan yang warna kuning kelas. Sekarang saya menjelaskan tentang objek string. String pada C# merupakan representasi objek dari kelas systems.string. String memiliki properti antara lain length, berguna untuk mendapatkan jumlah karakter pada objek string. String juga memiliki beberapa metode antara lain string compare untuk membandingkan dua buah objek string, input berupa string A dan string B, output berupa true atau false, constants untuk mengecek apakah string mengandung string tertentu atau tidak. Substring berguna untuk mengambil potongan string tertentu dari objek string. String join berguna untuk menggabungkan string di dalam array string menjadi sebuah string. Di sini kalian bisa mengikuti coding tersebut di dalam aplikasi Visual Studio. Konstruktor adalah member function spesial dari setiap kelas. Nama konstruktor selalu sama dengan nama kelas. Konstruktor tidak pernah memiliki nilai balik maupun void. Konstruktor otomatis dipanggil saat objek kelas diciptakan. Ketika konstruktor tidak didefinisikan, maka akan secara otomatis diciptakan oleh compiler. Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance adalah satu konsep penting dari OPP yang memungkinkan programmer mendefinisikan kelas yang membuat berbagai sifat dari kelas lain. Inheritance memungkinkan penggunaan kembali code sehingga meningkatkan efisiensi penulisan code. Konsep inheritance melibatkan dua kelas, di mana kelas yang mewariskan kelas membernya atau base class dan kelas yang mewarisi kelas member dari kelas lain atau derived class.
Ide dasar dari inheritance adalah hubungan is caring. Contoh dog is mammal, yang artinya kelas dog memiliki semua kelas member kelas mamalia dengan beberapa properti dan fungsi unik jika dibandingkan dengan mamalia lainnya. Untuk umum dari base dan diversitas ialah di bawah ini. Ini adalah contoh coding inheritance example. Kalian bisa mengikutinya di aplikasi Visual Studio. Dan ini contoh coding inheritance inisialisasi base class. Kalian juga bisa mencontohnya. Sekarang saya menjelaskan tentang polymorphism. Polymorphism berarti memiliki banyak bentuk. Pada paradigma PP, polimorfis selalu diekspresikan sebagai satu interface dengan beberapa fungsi. Polimorfis memiliki dua jenis, statik dan dinamis. Pada statik polimorfis, respon terhadap fungsi ditetapkan saat kompilasi. Pada dinamik polimorfis ditetapkan saat runtime. Syslog menyediakan dua teknik untuk mengimplementasikan statik polimorfis. 1. Function overload. 2. Operator overloading. Teknik implementasi dinamik polimorfis adalah dengan overloading virtual function. Contoh coding polimorfis statik polimorfis. Function overloading memungkinkan Anda mendefinisikan beberapa fungsi untuk nama fungsi yang sama. Definisi fungsi tersebut harus berbeda antara satu sama yang lain berdasarkan tipe dan atau jumlah argumen pada argumen list. Anda tidak dapat mengoverload deklarasi fungsi yang perbedaannya hanya pada tipe atau nilai balik. Polymorphis dinamik polymorph. Virtual function overloading disebut dinamik karena pemanggilan virtual function dilakukan saat runtime. Digunakan ketika Anda telah memiliki definisi fungsi pada suatu kelas dan ingin mengimplementasikan kembali fungsi tersebut dan memperluas definisi sekaligus pada kelas lain. Di sini saya menjelaskan tentang abstract class. Abstract class adalah kelas yang tidak dapat dibuat objeknya, hanya mengizinkan kelas lain mewarisi berbagai metodenya. Abstract class umumnya membuat virtual method, abstract method, dan non-abstract method. Abstract class dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstract. Abstract class pada umumnya dijadikan sebagai sebuah kontrak yang memaksa sebuah sub kelasnya untuk melanjutkan hierarkis yang ditetapkan oleh abstract class. Coding abstract class adalah yang di samping kirinya, dan ini lanjutan coding abstract class. Kalian bisa mencobanya. Di sini saya akan menjelaskan interface. Interface dinilai sebagai sebuah kontrak yang harus diikuti oleh semua kelas yang mengimplementasikannya. Interface mendefinisikan properti, metode, dan event yang sekaligus merupakan member dari interface. Member interface hanyalah berbentuk deklarasi tanpa definisi. Abstract class memiliki fungsi yang sama dengan interface. Pada umumnya digunakan hanya jika terdapat beberapa metode yang harus dideklarasikan oleh base class. Interface dideklarasikan menggunakan keyword interface. Statement di dalam interface bersifat public atau sejak default. Coding interface kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa mencobanya di aplikasi Visual Studio.